Balik lagi dengan kata Agung, saham Astra Internasional dalam 1 minggu ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu 6%. Apakah saham Astra Internasional ini masih menarik? Di sini kita bahas. Saham Astra Internasional mendapat sentimen negatif yaitu terjadi skandal dalam pengujian oleh Daihatsu di Jepang sehingga mempengaruhi mobil-mobil Daihatsu yang ada di Indonesia. Hal ini dinilai pasar buruk dan saham Astra Internasional turun. Nah, tapi kita bakal bedah lagi nih teman-teman, apakah saham Astra Internasional ini masih menarik atau tidak? Baiklah teman-teman, kita mulai dulu dari sisi fundamentalnya dulu. Dari sisi fundamental, teman-teman bisa lihat bahwa ada pertumbuhan, terutama dari segi earning per share yang terus meningkat 20% bahkan lebih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari 2020 yang mulainya 399 sampai ke 2023 estimasinya sampai kuartal 3-nya itu 846. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa earning per share-nya terus tumbuh. Saham ini adalah bisa dibilang saham growth, tapi yang anehnya harga sahamnya malah turun. Nah, disinilah sisi menarik ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman dari PBV. PBV-nya juga bisa dibilang sangat murah untuk saham yang hampir memonopoli pasar di Indonesia. Kemudian teman-teman dari sisi dividen yield-nya itu pada tahun 2022 yang dibagikan adalah sebesar 640. Hal ini bisa dibilang besar sekali teman-teman kalau diperbandingkan dengan harga saham saat ini yaitu 5.075, itu adalah dividen yield-nya 12,61%. Nah, ini bisa dibilang tinggi dan menarik. Tapi teman-teman bisa menggunakan teknik yang bisa dibilang konservatif, yaitu karena di tahun 2020 dan 2021 dividen yield-nya tidak setinggi itu, hanya 28% dan 47% dividend payout rasionya hanya segitu. Jadi kita ambil konservatif selama 3 tahun dan ketemulah sekitar 6,52%. Nah, kemudian dari sisi DER-nya ini bisa dibilang cukup tinggi, itu 106,93%. Tapi saham ini bisa dibilang karena earningnya terus tumbuh, artinya kemampuan dia untuk melunasi utangnya bisa dibilang masih cukup kuat. Kemudian teman-teman bisa lihat dari sisi teknikal. Nah, teknikalnya, oke, kita masuk ke bagian teknikalnya saja. Teknikal Astra Internasional ini teman-teman terjadi memang downtrend. Jadi terjadi memang downtrend dari mulai Agustus 2020 sehingga yang turun lumayan drastis. Kemudian pada tahun 2021 juga 2024 juga karena ada sentimen negatif jadi turun. Nah, sehingga harga saham sekarang ini bisa dibilang murah secara fundamental. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena dia masih downtrend, ada baiknya strateginya itu menurut saya sendiri, strategi yang akan saya gunakan yaitu membeli dengan cara mencicil. Sebenarnya saya sudah punya cicil sahamnya itu di 5.225 di bagian support sini tapi jebol. Nah, di situ kan masih dicicil, jadi masih bisa ditunggu lagi. Kalau misalnya sahamnya tetap turun di downtrendnya, bisa ambil di bagian 4.690 dan juga di supportnya yang satu lagi yaitu 4.460. Soalnya kalau kita tarik lagi teman-teman, harga pada saat Corona itu adalah 3.580. Kalau kita bisa dibilang kondisi sekarang ini kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke support terbawahnya ini, karena ibaratnya kondisi kita masih baik-baik aja. Jadi ya bisa dibilang saham ini ada kemungkinan sebentar lagi bakal turn around ke uptrend, terutama karena dia bakal bagi dividen, itu juga bakal jadi sentimen. Jadi terus juga mungkin ada momen-momen terutama ketika habis pemilu bisa naik lagi. Tapi teman-teman ada sisi negatifnya lagi sebenarnya, yaitu dari sisi bandarmologi. Nah, bandarmologinya itu teman-teman bisa dibilang jelek sih. Nah, sisi bandarmologinya itu jelek. Jadi terutama pasar asing
broker-broker asing menilai kalau misalnya saham Astra ini itu kurang tahu ya menilai sebagai apa, tapi bisa dibilang mereka menjual secara banyak gitu, skalanya lumayan banyak broker-broker asing ini. Mungkin mereka bisa dibilang mungkin aksi taking profit dari yang sebelumnya, atau kondisi-kondisi karena kondisi ekonomi lagi kurang menarik. Terus juga ada berita-berita yang bikin Astra International ini jadi nggak menarik lah. Jadi teman-teman ada baiknya juga memang benar-benar ya emang dicicil sih. Bisa nunggu di support lagi yang lebih dalam, atau ya teman-teman bisa pantau broker summary-nya. Jadi kalau broker summary nanti tiba-tiba udah mulai ada akumulasi lagi, udah mulai sideways lagi, ada di situ saya rasa adalah momen yang pas buat beli lah itu. Karena hal ibaratnya ya pasar udah mulai mengapresiasi lagi Astra International ini. Tapi teman-teman ibaratnya belinya itu jangan di pucuk lah itu. Ada baiknya memang belinya itu di harga-harga yang murah sekarang ini, tapi dengan cara dicicil. Nah, dia ini ibaratnya kalau cicil kayak gini, cocok ya untuk investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek, dia kan masih downtrend. Karena dia downtrend, jadi bisa dibilang ya jangka pendek kita nggak tahu bakal naik kapan bakal turnaround-nya. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya rasa saham ini masih menarik. Nah, kesimpulannya teman-teman, strategi saya adalah Astra International ini atau ASII menarik untuk jadi saham pilihan di jangka panjang, tapi belum menarik untuk jangka pendek. Jangka pendek teman-teman harus pantau lagi dari segi teknikal dan bandarmologinya, karena bandarmologi dan teknikalnya masih buruk dan dia belum layak. Tapi teman-teman kalau misalnya ada dana dan tertarik untuk saham jenis ini, saya rasa teman-teman bisa cicil di harga-harga support, tapi belinya ibaratnya cicil dulu, dikit-dikit dulu. Mulai dari mungkin 10% atau 5%, cicil, pokoknya sesuai dengan money management teman-teman lah, atau perilaku investasi teman-teman. Terus juga jangan lupa buat pantau broker summary-nya, bisa jadi tiap hari atau tiap minggu, supaya teman-teman bisa tahu kalau misalnya apakah nanti akan naik lagi. Karena biasanya broker summary yang bagus kalau misalnya saham diapresiasi tinggi oleh pasar, oleh terjadi akumulasi, harganya bakal cepat naik. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi ini kembali lagi teman-teman, ini adalah strategi saya. Jadi teman-teman bisa analisa lebih lanjut. Disclaimer on teman-teman. Ya, itu teman-teman ulasan mengenai saham Astra International. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe.